Halo, perkenalkan, nama aku Valen Nathanael dari BINUS Kemanggisan, jurusan Computer Science, Faculty School of Computer Science, dan juga teman saya, Jocelyn Araki, dari BINUS Kemanggisan juga, dari Computer Science, dan Faculty School of Computer Science. Dan pada kesempatan kali ini, kami akan membuat VBL atau Video Based Learning yang berjudul Waspada Penipuan Digital, Kenali Modus Phishing, Pencurian OTP, dan File APK Palsu. Ada pula belakang mengenai topik ini, yaitu penipuan digital adalah masalah harian, bukan kasus yang langka. Modus phishing, pencurian OTP, dan penyebaran file APK palsu menyebar lewat WhatsApp, SMS, dan media sosial setiap hari, menyasar siapa saja tanpa memandang usia maupun latar belakang pendidikan. Menurut OJK, Indonesia Anti-Scam Center menerima 608.167 laporan sejak 22 November 2024 hingga 30 Juni 2026. Selain itu, yang diserang bukanlah sistem, melainkan manusia itu sendiri. Sistem perbankan memiliki lapisan keamanan berlapis. Penipu memilih jalur yang jauh lebih mudah, yaitu memanipulasi emosi korban agar menyerahkan sendiri data rahasianya. Lalu, kelompok yang paling rentan adalah yang paling jarang tersentuh edukasi itu sendiri, yaitu orang tua, lansia, dan pelaku UMKM aktif yang menggunakan layanan digital, namun jarang mendapat pelatihan keamanan digital dalam bahasa yang sederhana ataupun non-teknikal. Akhir kata, kesenjangan inilah yang ingin dijawab video ini. Edukasi praktis, bahasa sederhana, dan bisa langsung dipraktikkan. Konsep dasar yang pertama yaitu rekayasa sosial. Apa itu rekayasa sosial? Rekayasa sosial, atau dalam bahasa Inggrisnya social engineering, adalah teknik manipulasi psikologis untuk membuat korban menyerahkan informasi rahasia atau melakukan tindakan yang merugikan dirinya sendiri tanpa perlu meretas sistem pun. Sebagai contohnya, emosi yang dijadikan sasaran, misalkan panik. Contohnya, akun Anda diblokir, lalu takut Anda akan kena denda. Senang, Anda menang undian, lalu memicu rasa iba ketika ada yang bilang tolong pinjamkan uang, lalu memicu rasa hormat kepada otoritas ketika ada yang mengaku-ngaku seperti saya seorang petugas bank. Mengapa cara ini merupakan cara yang efektif? Karena emosi yang kuat menekan kemampuan berpikir kritis. Penipu selalu menambahkan unsur waktu yang mendesak agar korban tidak sempat memverifikasi. Penipu tidak membobol sistem, mereka membobol kepercayaan Anda. Isi materi yang pertama dari 3. Modus 1. Phishing, atau dalam bahasa lain, tautan pancingan. Cara kerjanya diantara lain, korban menerima email, SMS, atau chat yang meniru bank, marketplace, kurir, atau instansi resmi. Pesan berisi tautan menuju halaman tiruan yang tampilannya identik dengan situs aslinya. Yang dicuri diantara lain adalah username, password, PIN, nomor kartu, tanggal lahir, hingga foto KTP, dan swafoto. Semua diketik sendiri oleh korban dan diberikan sendiri oleh korban ke dalam halaman palsu. Contoh kalimat umpan yang sering dipakai diantara lain, akun Anda akan diblokir dalam 1x24 jam. Terdeteksi transaksi mencurigakan. Verifikasi sekarang. Perubahan tarif transfer, konfirmasi di sini. Rata-rata di antara lain, semuanya menggunakan urgensi waktu. Aturan utamanya adalah jangan pernah masuk ke situs bank melalui tautan. Ketik alamatnya sendiri atau buka aplikasi resminya. Cara membaca alamat web palsu. Di sini diberikan sebuah alamat web dari BRI Mobile. Namun bisa dilihat di ujung domain ini terdapat .verifikasi-akun.xyz. Ini merupakan alamat domain yang palsu. Nama domain yang asli adalah tepat di sebelah kiri titik terakhir sebelum garis miring pertama. Pada contoh di sini, domain sebenarnya adalah verifikasi-akun.xyz, bukan BRI. Kata BRI Mobile, BRI Strip Mobile, hanya sebuah subdomain yang bisa ditulis siapa saja. Baca dari kanan ke kiri, bukan kiri ke kanan. Di sini, kanan ke kiri yang dimaksud adalah dari kanan sebelum /login, yaitu
.xyz. Jadi bacanya dari kanan, .xyz, verifikasi dash akun, baru BRI Mobile. Mata kita terbiasa membaca dari kiri, dan justru disitulah penipu menaruh kata yang terlihat meyakinkan. Di sini adalah BRI Dash Mobile. Lalu, gembok HTTPS bukan jaminan keamanan. HTTPS di sini hanya berarti sambungan yang terenkripsi. Situs penipuan pun bisa memasang gembok HTTPS secara gratis. Gembok menandakan tidak disadap, bukan bisa dipercaya. Kalau ragu, jangan klik link. Ketik sendiri alamat resminya di browser. Lalu modus yang kedua adalah pencurian kode OTP. Apa itu OTP? OTP atau One Time Password adalah kode sekali pakai yang dikirim ke ponsel Anda sebagai lapisan verifikasi terakhir. Anggap sebagai kunci rumah, sekali pakai, dan hanya milik Anda. Cara kerjanya adalah penipu menelpon dan mengaku sebagai petugas bank, kurir paket, atau customer service marketplace. Mereka sering sudah mengetahui nama dan alamat korban dari kebocoran data atau resi paket, sehingga terdengar sangat meyakinkan. Nomor penelpon pun bisa dipalsukan. Teknik caller ID spoofing membuat nomor call center resmi muncul di layar korban. Karena itu, tampilan nomor tidak pernah bisa dijadikan bukti keaslian. Tidak ada petugas resmi manapun yang berhak meminta OTP, PIN, atau password Anda. Lalu modus yang ketiga adalah file APK palsu. Nama file yang sering dipakai adalah undangan pernikahan digital, resi pengiriman paket, surat tilang elektronik, foto pelanggaran lalu lintas, atau aplikasi bantuan sosial. Mengapa jauh lebih berbahaya? Karena APK adalah berkas pemasang aplikasi Android. Setelah dipasang, aplikasi akan meminta izin membaca SMS dan notifikasi, sehingga setiap kode OTP yang masuk langsung terbaca oleh penipu, tanpa perlu menelpon korban sama sekali. Penanda yang paling mudah untuk diingat adalah undangan, resi, surat tilang, dan dokumen resmi yang asli tidak pernah berbentuk file APK. Bentuk aslinya adalah tautan situs resmi, gambar, ataupun PDF. Pasang aplikasi hanya dari Google Play Store atau App Store saja. Jangan pernah memasang aplikasi dari file kiriman chat. 5 tanda bahaya pada pesan mencurigakan. Yang pertama adalah mendesak. Frasa seperti hanya hari ini atau 1 kali 24 jam akun diblokir dibuat agar Anda panik dan tidak sempat berpikir. Lalu yang kedua adalah hadiah tidak masuk akal. Memenangkan undian yang tidak pernah Anda ikuti atau bonus tanpa sebab. Lalu yang ketiga adalah ancaman, denda, tilang, tagihan menunggak, atau ancaman proses hukum. Lalu yang keempat, ada tautan atau file, yaitu Anda diminta untuk segera mengklik tautan atau memasang berkas kiriman. Lalu yang kelima adalah meminta data rahasia seperti OTP, PIN, password, nomor kartu, foto KTP, atau bahkan swafoto memegang KTP. Nah, cukup 2 dari 5 tanda ini muncul, maka perlakukan sebagai penipuan sampai terbukti sebaliknya. Lalu 4 langkah untuk melindungi diri yang bisa dilakukan hari ini juga adalah yang pertama, mengaktifkan verifikasi 2 langkah di semua akun penting. Itu seperti di WhatsApp, bisa diatur di setelan akun verifikasi 2 langkah dan diaktifkan. Lalu buat PIN 6 digit. Nah, ulangi untuk email, media sosial, dan juga aplikasi perbankan. Dengan 2FA, password yang bocor saja tidak cukup untuk membuka akun Anda. Lalu yang kedua adalah gunakan password yang berbeda untuk setiap akun penting. Satu password bocor tidak boleh menjatuhkan seluruh akun Anda. Gunakan pengelola kata sandi atau minimal pisahkan password email dan akun keuangan dari yang lain. Lalu yang ketiga, jangan pernah mengakses layanan keuangan melalui tautan. Ketik sendiri alamat resminya atau buka melalui aplikasi yang diunduh dari toko aplikasi resmi. Lalu yang keempat adalah verifikasi lewat jalur yang berbeda, out of band, yaitu tutup telepon, lalu hubungi call center resmi yang tertera pada kartu ATM. Jika ada kenalan meminjam uang lewat chat, telepon orangnya secara langsung. Jika terlanjur menjadi korban, langkah pertama adalah blokir terlebih dahulu. Hubungi call center resmi dari bank Anda, minta pemblokiran kartu dan rekening, serta penghentian sementara akses mobile banking. Ini adalah prioritas pertama sebelum hal lain. Lalu yang kedua adalah laporkan ke kanal resmi, yaitu misalnya cekrekening.id dari Kementerian dan Komunikasi dan Digital untuk melaporkan rekening penipu. Atau ada website lain untuk kontak OJK, atau ada aduan konten.id untuk konten dan tautan penipuan. OJK mengingatkan bahwa pelaporan IASC hanya melalui alamat resmi tersebut. Banyak situs tiruan yang mencatut namanya. Lalu langkah ketiga adalah buat laporan polisi dan amankan seluruh akun. Simpan semua bukti seperti tangkapan layar, nomor telepon,
nomor rekening, dan riwayat transaksi. Ganti seluruh password dan PIN, dimulai dari email, karena email adalah pintu masuk pemulihan akun lainnya. Jangan malu untuk melapor, karena menunda karena malu justru memperbesar kerugian. Lalu, 3 hal yang perlu kita ingat adalah, yang pertama, berhenti sejenak sebelum beraksi. Penipuan bekerja dengan membajak emosi Anda. Rasa mendesak adalah senjata utamanya. Jeda beberapa detik untuk berpikir sudah cukup untuk menggagalkannya. Lalu yang kedua, OTP, PIN, dan password hanya milik Anda. Tidak ada petugas resmi manapun yang berhak memintanya dalam situasi apapun dan dari nomor apapun. Lalu yang ketiga, jangan pasang APK dari chat dan jangan buka layanan keuangan lewat tautan. 2 kebiasaan sederhana ini menutup sebagian besar jalur penipuan yang paling merugikan saat ini. Nah, bagikan video ini kepada orang-orang terpenting Anda, terutama seperti orang tua dan kakek nenek Anda, karena mereka adalah kelompok yang paling sering disasar. Berikut adalah referensi yang kami gunakan, dan sekian materi dari kami. Terima kasih.